Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Nah, dan sekarang nih gua bakal menanya-nanya apa tuh namanya pekerjaan idola mertua biasanya nih. Banyak banget gitu. Orang tua tuh pengen anak kerjanya kayak gini lah. Ini salah satu PNS kenalan gua, ini ada Rehana. Halo Rehana, apa kabar? Halo, gue liat situ berarti. Iya, ya bebas sih. Bener. Gini Untuk lah ya. awal doang ya. Heeh. Perkenalkan nama saya Rehana, saya PNS di Kementerian Keuangan. Wis banyak duitnya nih. Anak keuangan ya kan, banyak duitnya nih. Bukan nyari duit ya. Aduh. Ngitungin duit kerjanya. Aduh. Iya. Tapi kan Kementerian Keuangan itu kayak apa tuh namanya? Badan gedenya lah ya. Kementerian. Kementeriannya ya. Mm-mm. Berarti kalau spesifiknya apa tuh? Saya spesifiknya itu, jadi kalau Kementerian Keuangan itu, kementerian kan, Ah. di bawahnya itu ada eselon 1. Saya eselon 1-nya itu Sekretariat Jenderal. Nah, unit saya sendiri itu eselon 2 di Sekretariat Pengadilan Pajak. Oh, pengadilan pajak. Berarti bisa ya? Aduh. Kalau gua ada kena urusan pajak bisa ya? Aduh. Kayaknya enggak sih. Enggak nyampe kena urusan pajak sih bang gua kayaknya pasti. Miskin soalnya. Pajak enggak ngincer. Oh, tapi sebelumnya mungkin gue juga masih awam. Eselon itu apa tuh? Mungkin buat ada yang belum tahu kan eselon itu apa sebenarnya? Kayak di bawahnya, Enggak, eselon itu singkatan atau enggak. eselon aja Eselon namanya? 1 tuh kayak unit di bawahnya kementerian itu, Oh, eselon namanya. Kayak ada bagian, Oh, subbagian yang gitu-gitu subbagian aja. gitu-gitu aja ya. Model-model nama-nama seperti itu gitu. Oke, itu di bagian pengadilan pajak. Mm-mm. Apaan tuh? Ngapain tuh? Kalau spesifik kerjanya tuh ngapain tuh job desk-nya tuh? Kalau pengadilan pajak itu sendiri secara general, kalau misalnya orang pribadi, kita Ah, nih kan orang pribadi nih, ya. atau misalnya kamu punya perusahaan, badan, terus kamu punya masalah sengketa di bagian perpajakan. Misalnya nih, kebetulan ini gue apa aku ya? Bebas. Bebas lah ya. Setelah pencitraan Anda aja sebagai PNS gimana? Kebetulan diriku. Kebetulan diriku ini di bagian udah pengadilan pajak nih di bagian bea cukainya. Oh, Jadi bea gue di cukai. majelis bea cukai gitu. Nah, majelis bea cukai itu misalnya nih lo ngimpor barang kan atau perusahaan lo. Terus abis itu kan ngimpor tuh dikenakan bea masuk Benar. yang harus lo bayar kan. Nah, misalnya lo tuh membuat harganya ini $1.000 gitu untuk barang ini. Tapi pihak bea cukainya itu mentaksasi barang lo itu $1.300 gitu. Oke, naik ya. Terus lo ini dong nggak setuju kan? Lo harus $300-nya itu dihitung-hitung lagi kan, nanti ada itu shiftnya mulai dari cost, insurance sama freight gitu sama PPN-nya segala macam. Intinya misalnya lo harus membayar $20 lah, Oke. dan lo nggak setuju gitu kan, lo maunya cuman bayar $10 misal nih ya, gue nggak ngitung di otak gue ini misal aja lah gitu. Nggak usah. Terus lo nggak setuju, lo ke pengadilan pajak gitu. Tapi Oh, sebelum oke. ke pengadilan pajak, lo harus mengajukan keberatan ke bea cukainya Oh gitu. atau mengajukan keberatan ke pajak kalau cash lo pajak gitu. Oh, ribet juga ya. Berarti bukannya walaupun itu buat pribadi gitu. Kan setahu gua katanya gratis kan? Gratis gak sih kalau Oh, kita beli di gratis. luar negeri? Enggak apa? Misalnya kita beli Gratis barang apa ke luar negeri, Heeh. terus kita bawa barang ke Indonesia, bukannya kalau itu kuantitinya cuma satu gratis karena hak pakai? Iya, tapi kan kalau ini tadi gue bilang ngimpor. Oh, Kan iya. biasanya ngimpor orang berapa ratus pieces kan atau apa Oke. gitu, apalagi Lebih ke kalau dia buat yang itu berarti ya? pengusaha Pengusaha gitu. ya? Tapi kalau lo orang pribadi juga ngimpor, kan bukan lo dari luar negeri gitu. Kalau luar Heeh. negeri kan ada minimum piecesnya tuh yang Iya. lo bawa di koper. Kalau lo orang pribadi juga kan ada tuh minimal tuh, kalau dulu tuh $100 atau berapa gitu kan. Yang kalau misalkan kayak beli barang di Amazon atau apa Alba ya? Alibaba. Oh itu udah, tapi itu udah kena atau belum tuh? Seharusnya kalau untuk kita beli di sini. Lo tentunya ini dong,
lo ngajuin invoice-nya, nanti kan dihitungin tuh. Heeh. Kalau lo nggak setuju ya lo keberatan gitu. Oh, Tapi gitu. biasanya orang pribadi jarang yang keberatan ke pengadilan pajak kecuali Lebih- kayak Ya, artis. lebih ke nggak ngerti sih kita. bukan bukan lebar ya. Bukan masalah jarang, emang nggak ngerti gitu. Dikira oh iya harganya segitu, paling gitu aja. Iya sih memang sebenarnya gampang. Cuman tidak semua umum benar. Iya kan Tidak ya? umum tuh tidak semuanya tahu gitu. Benar Makanya itu. perusahaan aja sebenarnya kadang pakai kuasa hukum. Oh lebih ya notarisnya lah yang lebih mengerti mungkin ya. Bukan Apa tuh? kuasa hukum itu pengacara. Pengacara. Oh iya sih, Heeh. notaris bikin perusahaan ya. Salah juga gua. Iya pengacara ya. Iya, Bener. pengacara. Oh gitu. Tuh kerjaan lu berarti ngitungin yang bersengketa itu. Kalau gua itu kan kalau ngitungin pajak sama bea cukai dong. Heeh. Nominal sengketanya kita tuh udah datang ke tempat kita itu otomatis dong kalau misalnya lo wajib pajak lo udah nunjukin oh gue nggak setuju nih misalnya $20 gitu kan nggak Ah. setuju otomatis lo kan udah berselisih kan dengan si bukan berselisih lah ya bilangnya bilangnya. nggak setuju lah ya. Nggak setuju dengan keputusan bea cukainya gitu ya. Kita nggak ngitung lagi kita kan udah tahu Oh. lo udah ngasih pokok sengketanya ini lo nggak setujunya ini. Jadi kerjaan gue di sana itu bukan menghitung lagi tapi kayak gue ngebuat berita acara sama risalah. Pertama risalah sengketa bandingnya atau materi sengketanya. Oh ini materinya apa sih? Bea masuk kah gitu. Oke. Atau kalau di pajak PPN kah gitu. Terus habis itu kan itu sidang tuh. Nah di sidang itu kenapa kamu nggak setuju gini. Saya tidak setuju karena ini. Terus saya ngasih buktinya apa gitu. Lokasi buktinya kan itu gue tulis tuh kayak Notulen. Oh Iya. notulen jadi. Ketika Apa sidang yang- notulen. Apa yang hakim omongin, apa yang pemohon banding atau yang merasa keberatan sama terbanding itu DJBC atau pajak sendiri ya, DJP itu nggak setuju, otomatis saling ngasih dokumen kan, Iya. itu kita catat, kita arsip, bukan arsipkan ya, kita kelola lah. Kelola bandingkan lah ya. Arsip dari si A dan si B ini ya. Nanti diputusin oleh hakim gitu. Gimana gitu ya. Oh tapi kalau udah keputusan itu, kalau kita ngomongin pengadilan, apakah ketika keputusan pertama juga ada yang kurang puas bisa aju banding lagi, naik banding lagi? Bisa. Oh, gitu. Kita terakhir itu di MA, PK Oh sama namanya. kayak pengadilan Iya, pada umumnya berarti ya? iya. Buset. Cuman masalah $100, mahal sih $100 sih. Enggak. Ya, 300 ya? Biasanya kan sengketanya Iya sih, banyak kan piecesnya kan. itu kan ya. gue bilang tadi Contohnya ya, misal. misalkan ya. Iya sih bener-bener. Iya bener ya kalau untuk Gitu. pengusaha lumayan ya. Kalau satu barang $100 dia beli 1000 pieces berapa tuh? Bener juga tuh. 100 ribu dolar. Wis gokil. Dikali 14.000 ya. Kali 15 ya. Oh, iya ya lumayan Kalau juga dia tuh. nggak setuju gitu kan, misalnya kena bea masuknya satu barang itu $100 ya kayak Iya, lo iya, bilang iya. tadi. Gokil. Emang ribet berarti ya. Berarti itu tuh. Berarti emang mungkin kerja tuh ada tuh setiap hari tuh sidang. Ada dong. Serius. Sidang setiap hari ada tapi majelis gua itu sidangnya hari Rabu gitu. Jadi majelis Oh. lain kan ada 20 majelis ya di sana. Heeh. Ada BC sama pajak, tapi pajak lebih banyak gitu. Dan setiap majelis tuh ada majelis A sama B-nya. Misalnya majelis 1A, majelis 2B, 1B, sorry. Nah, itu setiap hari ada sidang. Dan sengketa yang masuk ke pengadilan pajak itu, ini gua nggak tahu tahun berapa, tapi itu selalu kayak sekitar 10 ribuan gitu. Per tahun. Iya. Gila 10.000 per tahun ya. Banyak juga pengusaha Indonesia berarti yang ngurusin pajak. Apa orang itu aja lagi enggak ya? Cenderung WP-WP-nya itu wajib pajaknya itu ya itu aja memang kan. Waduh. Karena kan perusahaan Ya perusahaan yang besar dan mungkin kerja sama luar juga. iya atau kayak misalnya ini nggak boleh sebut merek kan. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa. Ya Anda aja itu ngaruh nggak ke Anda gitu Bang? Misalnya juga lah. Pokoknya ada deh produk Apa, enggak sih produk kecantikan apapun kah? yang Atau enggak perabotan rumah kayak tangga? misalnya setiap hari kita mengkonsumsi apa kan? Ngasih Ya, beras maksud dong gue itu. kayak, Impor beras bisa. ini jangan impor dulu. Kayak impor mulu nih kan. Iya kan emang pengadilan- cukai kan impor ya. Yes,
Ya maksudnya kalau ini maksud gue cerita tentang pajak ya. Oke oke. Misalnya kita tiap hari kan mengkonsumsi atau kita nyuci piring deh, kan Heeh, pakai sabun pencuci piring tuh. heeh. Ya dia kan ada PPN-nya ya. Iya benar. Heeh, dia misalnya nggak setuju, ya dia ke situ kan apapun yang kita gunakan sehari-hari itu pakai PPN gitu kan. Iya Dan ya. itu kan dihasilkan oleh perusahaan yang cenderung kan kita pakai dengan merek yang sama ya. Perusahaan yang sama lagi ya dong. Unilever gitu maksudnya apa Iya. gimana? Sebut Misalnya aja kan gitu. gede kan. Unilever. Atau Oh, apalah, iya, ya pasti kan ada ya. Dan WP-WP lainnya yang kecil-kecil juga Iya, gitu, iya, yang iya. omsetnya di bawah. UMKM ada nggak yang sidang di sana UMKM? eh yang pastinya sih wajib pajak kecil ada. Ada ya? Gue Gokil juga. kan udah banyak juga ya yang gue searching juga kadang nih WP-nya apa nih gitu. Orang pribadi paling artis-artis atau dokter yang terkenal gitu. Oh sempet juga pernah lu terlibat dalam sidang-sidang orang-orang terkenal atau artis yang awam tahu lah. Kan kalau perusahaan-perusahaan besar kan ya kayak Unilever kita ganti-ganti di rootnya kita nggak tahu siapa. Tapi kalau mungkin artis gitu pernah megang? Ada, tapi bukan gue karena kan gue di bidang bea cukai tadi ya. Oh iya iya iya. Teman gue Oh ada ya. terkenal kok, terkenal banget. Terus dokter yang terkenal juga gitu. Ya kalau dulu kan Bedi Kobuser gitu kan ya. Dibilang bayar pajaknya 2M berarti penghasilan berapa, Pak? Nah Itu iya. pajak perorangan kan? Iya dulu tahun dikit berarti ya penghasilannya. Kali berapa sih pajak? Gue kan kebetulan bukan di bidang pajak ya. Itu progresif biasanya. Oh beda lagi ya bidangnya. Jadi semakin tinggi penghasilan lo, nominal segini sampai Ya. segini dipotongnya Ya, gitu. kalau di pelajaran akuntansi kan gitu kan 0 sampai 50 kalau nggak salah. Ya 0 sampai 50 5% apa 50 Iya gitu-gitu. sampai 60 10% gitu-gitu kan ya. Kalau nggak salah tuh. Lupa gue belajar akuntansi. Tapi enggak 50 sampai 60 juga, 60 juta enggak gitu. Enggak ya? Itu cukup gede kok rentangnya. Oh. Jadi nanti iya 0 sampai 50 sampai 100 maksudnya. Kalau nggak salah. Kecil ya? Oh. miliaran, di atas miliaran Oh gitu. berapa Gue di gitu. pelajaran akuntansi gitu dah. Lu lupa Puluhan kali. juta. Iya juga. Gue ya. juga udah lupa. Oh iya udah sih. sibuk dengan Itu. membuat risalah dan Emang udah berapa lama nih lo kerja bikin risalah gitu? 7 tahun. Wus, Cukup ini ya. gokil. Udah sewindu ya? Buset. Hampir sewindu. Sewindu. Sewindu sudah. Dan itu di situ aja apa? Gua udah mutasi sekali doang selama 7 tahun dan itu tetap di bea cukai. Oh enggak, mungkin lebih mendasar aja nih. Kira-kira kalau untuk di posisi lu yang sekarang, tahapannya dari awal itu apa? Oh kebetulan kalau gue kan memang kuliah di STAN ya. Aduh Nah, nyebut oh iya enggak. kampus Nah gue. itu enggak apa-apa nih, mumpung itu nih. Apakah untuk masuk ke Kementerian Keuangan harus dari lulusan STAN? Oh enggak, ada jalur umum. Ada jalur umum ya, tapi mayoritas STAN lah ya. Apa enggak juga? Tergantung ini sih, kan ada bagian apa ya namanya Biro SDM. Ah. Tergantung dia kepentingannya karena kan dia lebih butuh banyak di bawah dong daripada di atas, ya nggak sih? Oh benar. Maksudnya ya, lebih ya, butuh banyak pelaksana daripada bos ya. gitu. Ya karena kasarnya nggak mungkin kan OB-nya lulusan STAN gitu. Enggak, maksudnya gini, Atau- kalau STAN itu kan D3. D3. Jadi memang diprioritas dibuat itu jadi pelaksana sampai manajerial gitu. Oh. Tapi kan kalau dari disiapkan- S1 kan dia golongannya lebih tinggi ya. Dia dari 3A. Dia kan udah mau manajerial ke atas gitu kan dipersiapkan. gitu. Jadi otomatis dia banyak butuh D3 kan gitu sih. Oh gitu ya. Tapi kalau lu emang yang angkatan STAN-nya yang D3? Iya, gue D3. Tahun berapa berarti? Tahun 2013. Lulusnya? Gue masuk 2013, gue lulus 2016. Jurusan gue juga kebendaharaan negara. Wis, Beda lagi tuh. Bunda. Makanya gue nggak terlalu paham pajak ya. Serem. Cuman dapet ini dasar-dasar perpajakannya doang. Oh gitu. Iya, serem Tahu juga ya kayak bentar doang, kebendaharaan. pengantar Pembendaharaan perpajakan. negara gitu ya. APBD iya. aja kan berapa MM-an ya apalagi negara APBN. Nah iya gue malah tuh belajarnya APBN sebenarnya. Oh gitu. Oh gitu ya. Tapi tetap bisa ke situ ya. Kalau emang itu ya. Lagi-lagi keputusannya si Biro SDM kan. Oh. Dia menempatkan. Kan semuanya tuh harus dituntut bisa.
Oh Asik. iya, Pak iyalah Indonesia emang selalu itu, kagak ada namanya Iya kan di pemfokusan. mana-mana ya. Iya bener, enggak di Indonesia doang kayaknya. Enggak tahu juga sih. Tapi emang ya harus bisa lah karena kan emang belajar juga kan walaupun lu bilang fokus lu ke pembendaharaan negara. Iya, setidaknya tetap di finance Iya, ya. sudah Gue nggak finance ya. diminta jadi perawat. Iya juga. Jangan salah nyuntik ntar. Heeh, Biasa nyuntik dana nih, begitu. nyuntik yang lain kan bahaya. Wah, nyuntik dana gimana tuh? Aduh. Oh gitu. Oh tapi kalau apa ya kalau kita ngomong itunya berarti kalau lu kebetulan lulusan STAN. Tapi ada nggak nih yang selevel sama lu sekarang? Kalau lu levelnya apa sekarang berarti? Gue masih staff Oh, pelaksana. staff. Udah di golongan 3A. Kan gue awal masuk tuh golongan 2C gara-gara gue D3 kan. Benar. Dan itu gue ikatan dinas. Jadi mau nggak mau gue tuh harus masuk Kementerian Keuangan gitu. Oh, Kalau pas angkatan gue di Kementerian Keuangan. Kalau sekarang tuh bisa di kementerian lain dibuat. Tapi tetap ke pemerintah lah ibarat ya kerjanya BUMN gitu. lah ya. Pemerintah. Pemerintah. Dan Pemerintah BUMN beda ya, pemerintah. bukan PNS dan BUMN lah gitu intinya gitu kan. Tapi ada nggak sih enak gak enaknya di dunia kerja lu ini apa nih? Ada enaknya, ada nggak enaknya. Gue Ya. kira di semua tempat ada gitu nggak sih? Pasti, ya makanya. Pasti ada plus minus lah setiap kerjaan juga lah. Kalau enaknya kan ya tau lah ya kalau PNS tuh dianggap bukan. Oh, Kan dianggap, bener dianggap. oh iya sih memang Dianggap dianggap tuh. orang-orang maksudnya, dianggap orang-orang Aduh. kaya. Padahal aduh gitu. Ya begitulah. Dianggap apa nih? Sampai ada nih kalau Ya. dianggap kaya ya, kita tuh sampai punya SK itu. Oke. SK Surat itu. kerja ya? Apa sih? Surat kerja ya, surat kerja kan SK panjangannya. Iya yang kita tuh kan ada SK CPNS sama PNS. Itu tuh kita udah rahasia umum. Kalau nggak kita gadaikan ke bank, kita sekolahin, Iya benar. nggak akan kita dapat punya rumah atau apa. Oh. Bahkan kita nyebutnya double degree. Oke. Jadi udah disekolahin di KPR, Bank BNI misalnya ya. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Satu lagi KTA lagi di Bank Mandiri gitu. The BRI Mandiri gitu. Dalam satu SK? Kan kalau KPR nggak perlu ini Ditahan. SK, iya yang ditahan lah ya. yang perlu tuh KTA. Malah Iya. ngomongin bank ya. Iya nggak apa-apa. Udah kok itu. Udah kita Begitulah, kemarin gitu. aturan dia dulu ya baru ke legal bank ya. Itulah enaknya, dan enaknya lagi kan bank juga gampang approve kalau lo PNS kan. Bener. Iya. Karena- Bank mah malah nyari PNS ya, daripada nyari pengusaha yang nggak ada, yang nggak jelas kan biasanya dibilangnya itu. Gimana ya kalau swasta sama pengusaha itu kan kalau gede. Bener. Tapi kalau terdampak kayak COVID kemarin Ya, parah. ya bisa 0 rupiah sebulan gitu kan. Atau misalnya kalau lagi bisnis dia lagi hancur, pokoknya kan kalau tidak stable lah bilangnya ya. Iya, nggak menentu lah ya, nggak tetap gitu. Bisa gede banget, Bisa gede banget, ini. bisa Kalau turun PNS kan ya udah dibayar sekian gitu. Cuman bisa naik kalau lo sekolah, ada bonus kalau lo kinerja, bonus kinerja gitu-gitu. Iya, tadi kan lu bilang golongan lu sekarang A3. 3A. 3 A3 terbalik. apa tuh? Ukuran kertas. A3 apa tuh? Kertas A3 dong. Iya, 3A ya. Untuk nyampe golongan 3A tuh apa syaratnya? Jadi gue itu kan dari 2C tadi ya. Gue cerita gue kuliah di STAN karena D3 2C. Kalau S1 langsung 3A. Nah gue kan udah kerja hampir 7 tahun. Tapi itu kan sama CPNS ya. Ya. Oh plus include CPNS. Iya. Berarti kalau untuk PNS-nya? Hampir. Dan itu hampir bukan 7 loh. Hampir 7 tahun gitu. Nah di 2 tahun setelah gue PNS itu gue izin belajar. Jadi gue ngelanjutin S1. Setelah S1 itu, jadi gue masih 2D kan, itu 4 tahun lah setelah lulus. Karena udah kerja 2 tahun setelah PNS, terus abis itu 2 tahun kuliah. Karena dari D3 ke S1 itu 4 tahun kan. Berarti tunggu bentar. Emang tetap 4 tahun ya? Enggak cuma setahun? Enggak, Dari range kan tadi D3? loh. Range gue range bekerja loh kerjanya. jadinya. Oh iya. Itu kuliah sambil bekerja. Oh iya. Kan syarat untuk lanjut sekolah itu harus bekerja lagi 2 tahun gitu. Karena gue izin belajar. Tugas belajar juga gitu sih di Kementerian Keuangan. Ribet ya ikatan dinas. Iya, harus ada aturan sesuai aturan gitu. Itu dibiayain sama? Oh tidak, tentu enggak? bayar sendiri, dan itu dibiayain. tidak memakai jam kantor. Maksudnya tidak? Oh oke. Berarti kayak ke kuliah malam jadinya mungkin ya, atau kuliah Sabtu Minggu Sabtu lah gitu ya. Challenging apalagi kalau lo ngambilnya UI gitu S1-nya. Lu UI? Enggak,
Makanya gue gak Oh, UI. gitu. Capek, Kirain. capek Wak. Maaf ya UI ya, Oh capek gitu. gitu. Itu 3A berarti ya? Iya, nah itu belum tuh 3A. Gue lulus kan izin belajar tuh. Heeh. Gue masih 2D. Nah kebetulan ada ujian kenaikan pangkat, UPKP namanya. Nah ujian kenaikan pangkat itu dari 2D ke 3A. Iya. Itu gue nyalip lah sekitar untung 2 tahun lebih lah gue. Ada UPKP, kan golongan itu naiknya per 4 tahun. Normalnya. Iya, jadi lo kalau ke 3A dari 2C itu lo butuh 8 tahun gitu. Wih, gila, mengabdi Nah, banget ya selama PNS ya. itu pengabdian Oh, emang. iya. Nah itulah Abdi. gue tes kewarganegaraan, TPA, etika PNS dan segala macem gitu kan, dengan kode etiknya. Itu belajar, benar-benar belajar loh. Pakai buku-buku yang dijual di internet tuh. Cara-cara lulus PNS. Banyak deh, tebel-tebel kan. Iya. Nah gue lulus, jadinya gue sekarang 3A gara-gara Oh. itu sebenarnya. Berarti untuk 3A udah berapa tahun nih? 3A gue lulus 3A itu kemarin November tahun kemarin. Oh, November tahun 2022. Iya. Oh, baru 3A tuh. Gue 3A Oh, di gitu. situ. Masih lama tuh karirnya, untuk jadi bos tuh lama banget. Seberapa lama emang itu? Seberapa lama tuh kira-kira? Tergantung lo nya sih. Memang Tapi kalau nggak salah, kalau gue denger lagi naik, mau untuk pendidikan lagi mau naik lagi kan lo? naik apa? Lagi pendidikan juga kan lo sekarang? Enggak? Enggak, mau nyoba S2 gitu. Harusnya sih gue udah bisa tahun ini nyoba S2. Oh, udah bisa Gara-gara ngajuin gua pendidikan udah- lagi? Gara-gara gue udah dari gue lulus sekolah itu gue udah kan gue IB tuh gitu, bisa gitu kalau udah punya 3A. Enggak, sorry, udah punya S1 gitu. Cuman gue lagi nggak ngambil scholarship kan, LPDP udah itu. Mempersiapkan ya, soalnya kan banyak ya IELTS-nya apa segala macem gitu. Iya, ribet sih emang. Uh-uh. Kerja aja udah pusing Dan ditambah belajar mahal. ya. Mahal. IELTS kan mahal ya. Iya. Gokil sih emang. Susah ternyata ya jadi PNS gitu ya. Tidak segampang yang dipikirkan orang-orang. Oh, Mulai dari lo masuk stan itu tidak segampang yang orang iya, pikir-pikir. masuk stan. Iya benar, karena pernah gua dulu tahun 2000, gua lulus SMA itu 2011 ya. Gua coba daftar stan. D1 kan pasti Iya, pas angkat 12 ya. Makanya kan seneng tuh kalau lulus, enak nih, asik. Gua cuma belajar setahun gitu. Langsung ikatan dinas, saya ternyata nggak lulus. Kampret, gara-gara ujiannya itu di GBK. Bayangin loh, nggak ada meja, nggak ada apa. Di GBK tuh kayak nonton bola kita. Tapi gue juga ujian begitu. Begitu juga. You're not alone. Oh gitu. Lu dari mana? Bedanya Ujian di mana? gue di ininya gedung serbagunanya Unila di Lampung. Oh, di Gue Lampung. ujian di situ. Nggak pakai meja sama kayak lo. Kan temptationnya di situ gitu. Gimana gitu. caranya? Emang standarnya itu ya? Hah? Apa emang standarnya ada meja Enggak gimana? standarnya. Oh. Emang apa ya, temptation lo ya di situ gitu. Itu nggak seberapa dengan waktu itu kan, soalnya Kirain gitu kan, sengaja nggak ada meja karena kan emang biasa PNS rebutan kursi ya kan. Jadi nggak penting lah meja. enggak dong. Iya gitu. Oh gitu ya. Itu Gua kira cuma di Jakarta doang gitu, karena kan emang hampir 5.000 apa tuh yang tes waktu itu. Karena kan Kalau seleksi pertama kan cuma 6 kan. Yang kedua baru psikotesnya dan lain-lain. Itu di GBK penuh dah tuh GBK. Kalau seluruh Indonesia sih biasanya total yang tes itu 88.000 sampai 100.000-an gitulah. Iya emang banyak banget pasti. Yang pilih cuman berapa sih? Yang diterima enggak, paling 2.000-an. 2.000 ya. 2.000-an. Dikit lah persentasinya. Makanya sih gue mah udah pasti salut aja, mau lulu masuk stan berarti pinter udah. Ya walaupun misalkan ditaruh dari 2.000 lu peringkat 2.000, tetap aja pinter berarti kan dari walaupun itu. Ya sebenarnya bisa gua bilang orang yang masuk situ mungkin IQ-nya tuh di atas rata-rata. Iya pasti ya. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Kenapa tuh? Karena itu kan tesnya, kalau lo ingat, Ya. itu ada tes potensi akademik TPA. Itu tuh 120 soal. Oh iya tuh benar. Dan dengan waktu 100 menit. Iya benar. Bayangin ya, 120 soal, ada walaupun matematikanya dasar ya. Benar, matematika dasar dan logika biasa kan. Dan tes gambar. Nah, tes gambar. Tapi kan satu soal gak nyampe 1 menit. Ya, dan lu tahu gue lulus kenapa?
Karena waktu itu gue bego bahasa Inggris, ketika bahasa Inggris gak ada yang gue kerjain. Tapi bisa jadi di bahasa Inggris ya harus ada Iya. nilai mati juga sih, Iya. sepertiga dari Makanya gue bilang, jumlah aduh, soal. pas gue balik, anjir bahasa Inggris gue banyak yang gak dikerjain. Ya udah, Padahal pasrah bahasa gue nggak Inggrisnya lolos. tuh grammar loh banyak kan. Iya, kebetulan saya kan waktu itu Waktu emang itu nggak ya. belajar bahasa Inggris ya. Sampai sekarang kayak kan. Ya gitu lah. Iya bener-bener tuh. Lucu juga tuh ngalamin tuh, padahal enak tuh ya. Enaknya gitu. Tapi pasti gak sih semua lulusan STAN dapat ikatan dinas? Pasti. Dipastikan kan? Pasti kalau ikatan dinas, asal dia lulus ya, tidak di drop out. Oke, Gitu. ya. Kalau dropout katanya bayar denda gak sih? Enggak bayar. Oh nggak bayar. Cuman ya Kayak pengembalian gue aset udah lupa gitu. nih, kelamaan nih gue nggak kuliah kan. Iya kan. Anda di STAN cuman 6 tahun berarti kan, D3 kan? 3 tahun. Sejak kapan? 6 tahun, iya maksudnya 6 semester. Ngapain itu? Ngapa jadi 6 tahun ya? Maksudnya 6 semester kan 3 tahun. Ini nih ya, mau jadi mahasiswa abadi ya. Iya. Enggak lah, di drop out kan kalau kelamaan kan di STAN ya. Di DO ya. Bukan harus kelamaan, emang paketnya 3 Iya sih, tahun. bener sih. Aduh, iya. Gokil tuh, gokil. S1-nya berarti di mana? Di Jakarta apa di? S1-nya adalah negeri. Oh, Adalah kurang terkenal ya. Malu jadi ya? Malu. Iya. Emang ini kan gue suka Adalah. ini Re. Gue kan suka nonton film-film mafia gitu lah ya. Ada gak sih beneran mafia di dunia perpajakan lu kayak gitu? Ya kayak yang tadi lu omongin lah ya. Balik lagi mungkin orangnya kan kata lu bukan mayoritas ya, kebanyakan itu aja. Atau yang WP-nya, dibilang wajib pajaknya. wajib pajaknya. Atau dibilangnya apa tuh? Ya pemainnya itu aja lah, yang entah yang protes atau yang terkena kasus gitu. Itu emang ada gak sih kayak, karena kan kalau orang-orang bilang, wah lu di perpajakan nih, lu di keuangan, wih lahan basah nih, kayak gitu-gitu tuh omongan-omongan. Orang-orang kan ada lahan basah, lahan kering gitu-gitulah. Ada lahan kering. Lahan kering coba disebutin apa lahan kering? Arab kering banget tuh, nggak bisa tumbuh apa-apa kecuali kaktus. Yang kering apa nih? Yang basah apanya Iya, nih? yang basah. Ya, masa mesti diperjelasin? Gini, kalau mafia, lo bilangnya mafia ya ini banget ya, oknum lah ya. Oknum ya. Kalau oknum kan di semua tempat ada ya. Dan kalau gue bilang nggak ada, orang ada case-nya di berita gitu kan. Ya, ada yang ketangkep-tangkep juga lah kasarnya gitu ya. Gitu. Pasti ada gitu dimanapun. Tapi sebenarnya yang orang tidak tahu itu sangat sedikit dibanding total pegawainya. Maksudnya sangat sedikit dibanding total pegawai gimana? Yang ketahuan lah, atau yang Yang ketahuan berarti nggak ketahuan banyak dong. Enggak, maksudnya tuh gini, kita tuh udah reformasi birokrasi. Ini gue personal jujur lah ya. Ya pendapat personal lu lah. Iya, case ini. pendapat gue lah ya gitu kan. Kita tuh memang digaji atau salary kita itu pure yang dari APBN pure gitu, murni. Jadi ada gaji pokok, tunjangan gitu. Kita nggak dapat apa-apa yang lain. Sampai gitu. dengan saat ini tidak dapat apa-apa. Nah kalau ada di berita yang begitu-begitu emang oknum gitu. Yang merasa kurang lah ya. Iya, sebenarnya kan kalau jadi PNS, kalau mau kaya jangan jadi PNS gitu. Benar sih, benar kalau. Emang gitu. Ngomongin tadi kenapa sampai dia merasa kurang, emang range-nya berapa tuh kalau jadi PNS? Terutama di level lu lah, yang 3A ini. Publik. Kan udah Open. dibuka. Iya, gua belum nggak baca sih. Emang. Berapa tuh? Baca aja lah. Berapa Masa jam? gue sebutin ya kan ada Ya nggak apa-apa ada dong. di internet loh. Lengkap banget dengan tunjangannya, gaji pokoknya, segala macem. Karena saya kan orang Indonesia, malas baca. Oh jangan dong. Enaknya didengar, enaknya Jangan dikasih tahu. dong. Iya, apalagi ada orang ya kan. Iya, range-nya aja range-nya. Kalau gue cuman bisa bilang cukup makan, cukup belanja, cukup buat KPR. Wus, KPR rumah iya, ya. KPR rumah. Di Menteng. Ada yang KPR. Ada kan. Tapi sebenarnya KPR rumah itu kan lo tahu rumah gue di mana. Kalau menurut gue, kalau lo PNS kan, lo PNS nih, lo dapat gaji tetap bulanan. Iya. Itu kalau lo mengandalkan itu aja nggak bisa. Tapi bukannya berarti gue nyuruh lo curang gitu kan. Tapi banyak kan, kita kan orang finance ya backgroundnya gitu. Lo multiplyingin lah duit lo.
apa sih namanya, gandain lah. Oke ya. Gandain duit lo. Kan lo tahu ya, gue dari dulu tuh main saham segala macem gitu. Emang boleh ya? Iya mungkin tuh Oh gua boleh nanya. dong, Boleh ya main apalagi saham? sukuk kan itu sangat dianjurkan sekali karena surat berharga negara. Yang nggak boleh tuh Syariah. buka usaha ya? Buka usaha tuh sebenarnya Untuk PNS? gue nggak baca juga sih di undang-undangnya. Iya Yang kan karena harusnya sih enggak ya, nggak boleh kan? harusnya nggak Iya. tahu sih ya. Ini gue takut salah ngomong. Nggak apa-apa. Kan karena gue nggak baca aturannya kan, maksudnya Iya, nggak sedetail itu. Nggak sedetail Pernah itu. dulu belajar tapi kayak lupa gitu. Iya makanya emang kenapa kan banyak bilang karena PNS tuh nggak boleh berdagang, nggak boleh jadi wirausaha gitu kan, karena kan dia yang ngendalin birokrasi, kalau dia usaha ntar menguntungkan dirinya sendiri kayak gitu-gitu kan, makanya dilarang tuh. Setahu gua gitu, kalau belum berubah tuh. Kalau udah berubah nggak tahu dah. Tapi Makanya kan lo bisa jadi pemain saham, lo bisa buka Iya, berarti kos-kosan ya kan. ya berarti boleh ya kayak gitu untuk saham Iya. atau Kalau saham boleh. oke, kalau saham boleh, berarti intinya sampingannya di saham gitu lah ya. Balik lagi ke finance-nya itu ya. Oh iya, gue mau cerita sedikit. Apa tuh? Gue dulu pernah dagang pas kuliah, tapi pas kuliah sih ya. Ya kan belum PNS kuliah mah. Sama gue main saham pas sekarang. Gedean main saham jauh. Iya sih kalau Ini Anda gua ngerti. ngajakin orang main saham nih. Tapi Anda belilah sukuk ya, beli sukuk. Apa tuh sukuk? Surat berharga syariah Oh. negara. 6% Gua belinya itu. setahun. Gua belinya Ori Marketing gue. 24. Ori 24 kemarin buka. Oh, iya Ori kemarin itu iya. Iya Ori kan. Oh udah tutup ya? Obligasi Obligasi kan? Retail Indonesia. Ya tuh. Lu nggak di hire sama bibit kan? Enggak dong. Siapa tahu ngomong investasi Jadi gitu. BA ya. Iya. Boleh Oh, juga gitu. sih bibit. Oh berarti gitu ya, kalau lu pribadi untuk mentanggulanginya apa tuh gaji tetap di situ ya main saham ya? Oh, Biar oke. apa? Karena ketika lo menurut gue ya, ketika lo tidak lapar, itu cenderung lo tidak akan mencari-cari celah, ya nggak sih? Oh gitu. Oh emang iya sih emang benar-benar. Ya nggak sih, benar nggak sih gue? Kecuali memang dia dari otaknya dari sananya udah rusak gitu kan. Iya emang udah jahat lah ya. Kalau lo kenyang misalnya untuk kebutuhan pokok sandang pangan papan terpenuhi, ya kalau lo nggak serakah-serakah banget jadi manusia sih sudah cukup lah ya gitu. Oke, gokil nih. Cukup tidak PNS bijak. berlebih. PNS bijak, bener. Nah, tapi lu kan lo bawahan, udah tahu dari dulu kan emang gitu bawahannya kan. yang ngundurin diri gak sih lu bukan? Siapa ya anak Dijen Pajak itu ya? Yang mana? Yang anaknya kena kasus gebukin anak orang? Rafael Alun. Iya, bukan ya? Itu Ngapain? atasan lu gak maksudnya? Enggak, dia pajak kan. Oh, Gue pajak kan ya. pengadilan pajak tadi. Oh gitu, ya. Oh, berarti nggak ada nih? Ada nggak kalau misalkan yang nggak selalu sebutin dah siapa? Ada nggak yang mencoba mengupayakan untuk bukan transaksi ya, nyogok kayak gitu-gitu ada nggak? Gratifikasi lah ya. Gini loh, kan gue kalau yang diberitakan itu kita dengar ya. Maksudnya udah memang bukan kita dengar lagi, emang udah tertangkap oleh KPK. Udah pakai baju Kalau- oranye ya. Udah pakai baju oranye, udah tersangka, udah terdakwa gitu kan. Kalau gue bilang ada, emang gue ada di situ kan. Gak bisa gue duga-duga gitu loh, paham gak? Iya. Emang gue gitu. diajak mereka gitu kan. Oh jadi Gue Anda nggak kayak diajak? sujun dong ya gak sih? Oh, nggak, tapi maksudnya mungkin ada case kayak orang nggak tahu. Kan kalau mungkin itu Ya maksudnya mungkin ada case gitu kan, kayak misalkan gue kayak nuduh-nuduh orang gak sih? enggak, makanya di lunya aja ada nggak kayak pengusaha yang salah satu pengusaha itu yang terlibat itu karena dia tahu itu emang sebesar itu, tapi dia minta hasilnya dikurangin terus akhirnya ngasih gratifikasi ke lu, ada nggak yang kayak gitu? Atau emang lu nggak, bukan di lahan itu yang nggak bisa untuk pekerjaan lu nih? Bukan di lahan itu, kayak gue nggak tahu ya segimana basahnya tempat gue atau tempat lain-lain gitu kan. Cuman gue sampai dengan saat ini belum ada sih yang ngajakin. Karena mungkin gue masih muda juga kan. Nanti lo podcastnya undang gue ketika jadi bos. Nah iya, ntar berapa tahun lagi tuh? Puluhan tahun lagi. Kebetulan podcastnya lu bubar. Udah nggak ada. Iya. Aduh, Ya aduh. paling kalau lu nunggu jadi bos lah, itu kita yang ke lu tolongin dong. Makanya gue cuma dari segini nih gitu ntar. Kosnya sih nggak bisa di ini kan, penjerong ya. Iya Penjerong nggak deh. Nggak Iya, dulu skip. Ya, iya makanya mungkin apakah emang karena kerjaan lu tadi yang lu bilang lebih kayak ke notulen atau penyiapan berkas-berkas yang dibagiin ke jaksa dan itu kan lah ya, ke hakim ya. Jadi kan emang nggak ada tuh di situ.
Bisa jadi kan. Iya, karena kan biasanya yang kayak gitu kan kalau di berita-berita yang kena hakimnya, iya kan? Bos-bos gitu ya. Bos-bosnya gitu. Karena lu masih notulen gitu. Tapi Kroco kroco. bilang. Tapi habis dari ini, misalkan ini lu naik jabatan tuh bakal jadi apa tuh? Pembantu sekretaris pengganti. Itu ngapain tuh? Itu dia yang buat putusan, tapi bukan dia yang mutusin ya. Kalau yang mutusin Oke, kan si hakim hakim. dengan iktisarnya. Dia yang buat putusannya. Jadi di Suratnya lah ya. iktisar tuh kayak rangkuman dari putusan lah dibuat hakim. Jadi iktisar dulu baru putusan. Baru nanti dia perkembang, oh sengketanya gini-gini, jalan ininya semua. Dia ambil juga dari risalah sama berita acara yang gue buat tadi gitu. Dalam satu case itu biasanya berapa kali sidang? Tergantung sih, kalau bea cukai itu biasanya 3, 4, 5, 6 udah putus. Kalau pajak itu belasan, karena kan dia memang materinya lebih susah ya. Lebih gitu. kompleks. Berarti lu untung di bea cukainya ya. Lebih simpel berarti daripada tapi gue lebih simpel juga lebih banyak ininya berkasnya sama aja. Lotnya lebih banyak. Ya nggak sih, karena kan Iya orang sih, ngimpor kan banyak banget kan. Kalau Iya, sementara iya. badan tuh cenderung kan ya per 1 tahun gitu loh. Ya, berarti ya per tahun ya kalau pajak ya, walaupun itu import ya. Ya Pajak kan? impor. Kasus yang pernah lu pegang atau pernah lu terlibat tuh apa tuh? Ada nggak yang meluap gitu mungkin kayak Boleh di diceritain persidangan? nggak ya ini? Ya boleh, maksud gue yang meluap itu Apa? Kasus apa? ya enggak, maksudnya kalau yang lu kebetulan lu terlibat nih, lu yang tadi apa sih namanya? Ini kasus korupsi atau Yang perpajakan ini kayak bea cukainya. Oh, bea cukai. Mungkin yang ya boleh aja kalau udah terekspos di media ya. Kalau udah terekspos. Ya jangan yang lagi pro. Ini sorry ya, maksudnya kayaknya ini ada miskomunikasi deh. Iya, iya. Sengketanya ini bukannya sengketa penyelewengan pajak. Iya benar, tapi kan penyelewengan pengadaan barang gitu kan. Bukan. Enggak juga. Tapi lo tidak setuju kalau misalnya penyelewengan dan segala macam itu tentang pajak bukan ke kita, itu kan udah pidana ke pengadilan gitu. Makanya gue kasus apa gitu? Iya. Banding ya, pengajuan banding. Ada nggak yang sampai ke cuat ke media gitu? Berapa? Samain gitulah ya, pajaknya disamain. Oh, itu ke pajak dong. Bea ke cukai? Iya, itu ke bea cukainya dong, bukan ke pengadilan. Oh, berarti lu nggak ngurusin itunya ya? Oke. Tapi ada nggak pernah, berarti nggak pernah ada yang istilahnya yang ketika lu tanganin sampai ke blow up ke media atau apa, nggak pernah ada ya? Ada nggak tuh? Gue sejauh ini kerja 7 tahun karena gue majelis bea cukai juga nggak ada. Kalau kasus Gayus juga kan gue belum masuk kan. Oh iya. Gitu. Emang Gayus bea cukai ya, bukannya bea cukai ya? Ada di pajak, ada di dua-duanya lah. Kayaknya nggak tahu ya, dia di pajak deh, di pajak kok. Lebih ke pajak. Oh begitu ya. Berarti cuman kan ada di majelis pajak juga kan masalahnya. Hukumannya apa tuh berarti tuh? Kalau misalkan keputusan, kalau di persidangan lu endingnya itu apa keputusan biasanya? Ada 3. Apa aja tuh? Itu tuh mengabulkan seluruhnya. Kalau mengabulkan seluruhnya itu dari pemohon berarti? Iya. Lo dikabulin gitu. Ada mengabulkan sebagian. Oke. Jadi itu dihitung lagi menurut hakim segini. Misalnya tadi kan harus lo nggak setujunya $300. Nah menurut hakim tuh $150. Oke. Jadi lo harus bayar tetap 150-nya dikabulin. Nah itu mengabulkan sebagian. Dan ada menolak itu memenangkan si DJBC tadi gitu. Oh gitu. Dan kalau lo nggak setuju dengan hasil itu, lo tadi bisa PK yang naik banding lagi gitu ya. Oh gitu. Ini teknis banget lah yang nanya-nanya. Ya emang itu karena gue emang penasaran dari celah. Dari celah apa? Emang bisa. Ya makanya karena bea cukai, besok kita cari yang pajak perorangan lah ya. Yang apa tuh, yang kayak istilahnya katanya PNS tapi punya anaknya bisa jalan-jalan pakai mobil apa gitu. Itulah ya. Berarti nggak mungkin tuh ya Rea. Kalau ngomongin PNS sampai punya mobil apa sih? Apa sih namanya? Bukan Tesla. Bukan Lamborghini. Rubicon. Rubicon ya.
Gue bilang mungkin, gue bilang nggak mungkin, bisa mungkin gara-gara mungkin orang punya apa namanya Yang saham usaha-usaha tadi. lain. Oh. Punya yang misalnya enggak. Kalau itu kan oke lah, kalau yang itu kan korupsi beda lagi tuh kan Beda gitu. ya. Jadi gue tuh nggak tahu mau ngomong gimana gitu. Oh, tapi kalau yang sampingan ya, saham, main saham, iya, Gitu. bisa juga ya. Kalau kebetulan dia jackpot lah ya kasarnya ya. Lagian sebenarnya kan ada KPK ya Mm-mm. dan segala macem kan, kita juga laporan harta kekayaan setiap tahun gitu. Itu kan bisa di trace sebenarnya sama dia. Terus juga aliran dana yang masuk dan segala macem gitu. Bener. Kalau gue sih karena tidak ada yang belum ya. Oh, belum pengen. Bukan. Tidak ada, memang tidak ada yang gue takutin. Gue tidak masalah kalaupun misalnya ada yang mau lihat mutasi rekening gue. Malah mungkin dia sedih gitu. Oh gitu, masa? Kok cuma segini gitu. Sedih dia. Menyedihkan sekali gitu. Oh gitu, berarti caranya kalau lu kebetulan jadi PNS, caranya adalah pertama kuliah di STAN-nya ya itu ya. Iya. Untuk naik golokan ya lu lanjut pendidikan lagi gitu ya. Oke, gokil. Tapi nggak ada niat buat pindah kerjaan lo? Tetap tapi tetap di Kementerian Keuangan. Jadi kayak pindah. Beda apa tadi, eselon ya? Iya. Beda ke eselonnya bisa? Bisa. Oh bisa. Itu ada internal job vacancy namanya di tempat kita. Tapi kalau gua masuk. Oh gitu. Dan kalau ada rekrutmen untuk itu gitulah. Nah tapi mungkin gua nanya buat ke masa depannya gitu. Misalkan lu di usia gini berhenti jadi PNS, bisa? Apa nggak boleh? Gue kan tadi udah cerita ya, ada ikatan dinas 3N plus 1. Which is itu 10 tahun dong untuk gue kan. Sementara gue belum kerja 10 tahun. Nah kalau misalnya gue resign, itu gue ada penalti, gue harus bayar. Biar gue dapat ijazah gue yang D3 tadi gitu. Oh gitu. Tetap harus, tapi ketika misalkan udah 10 tahun itu boleh? Boleh. Tapi berarti nggak dapat uang pensiun dong? Enggak dapat ya? Oh. Kecuali lo udah di usia 40-an ya, kan ada tuh pensiun dini ya. 45 ya kalau gak salah. 45, 50 lah. Enggak 50. 40-an 45 kok. kan? 45 ya. Itu ada pensiun dini, lo ngajuin itu lo dapat. Tetap dapat pensiun ya. Kalau lo S2 itu menambah ikatan dinas yang beasiswa tadi. Menambah lagi tuh gitu. Berapa lagi tuh berarti? 2N plus 1 semuanya. Jadi kan kalau misalnya lo kuliahnya di UK 1 tahun tuh kan nambah berarti 3 tahun. Kalau lo kuliahnya di Amerika itu kan 2 tahun tuh biasanya ya kayak Harvard dan lain-lain itu. Berarti 5 tahun nambah ikatan dinas gitu. Biasa ya, itu enggak dong, scholarship. Kan? Scholarship. Metong kali, mana bisa PNS bayar. Makanya di Harvard lagi kan? Harvard 500 juta loh. Oh tapi itu hitungannya ikatan dinas ya, berarti semuanya dibiayain lah ya. Iya. Dari kehidupan di sana dan lain-lain. LPDP yang bayar. Ya. Untuk umum juga ada. Lagi nginput ke sini loh. Lagi nginput ke sana. Siapa gue? Kan tadi udah gue cerita. Dipersiapkan dulu. Kan IELTS-nya mahal, belajar dulu. Benar-benar. Daripada masa tes tapi emang dadakan gitu kan bayar. Misalkan lu kalau kan butuh persiapan gitu karena merasa mungkin kurang gitu kan. Tapi misalkan ada orang yang sosok pede aja, dia main input dan kebetulan lulus, ketika pelaksanaannya sampai di DO itu ganti rugi nggak ke negara? Misalkan kayak gitu. Yang LPDP tadi? Enggak. Oh enggak, tetap enggak ya? Walaupun dia enggak lulus atau enggak kuat gitu, enggak bisa menyelesaikan. Enggak ada. Sebenarnya gini loh, dia juga enggak bodoh-bodoh banget loh itu. Iya. Karena IELTS untuk luar negeri itu kan 6 minimal 6 ya. Sulit pasti. 6 sama 6,5. Terus ada tes skolastik dan lain-lain, TPA-nya segala macam gitu. Jadi sebenarnya ketika dia masuk itu dia udah bisa gua bilang ya kayak tadi dia udah di atas rata-rata. Iya. Udah jelas bahkan gitu. Iya sih. Tapi kan gue cuma lebih ke kemungkinan aja, bisa aja di tengah jalan dia malas atau tengah jalan dia kenapa yang gitu ada kan. Yang DO sih ada memang. Ya kayak gitu-gitu. Karena kan buat tesis juga nggak gampang ya. Benar. Pasti kita orang gampang. Indonesia jarang nulis soalnya. Iya, makanya tadi gue bilang gue malas baca kan emang. Karena enakan mungkin baca malas, nulis malas gitu. Nulis malas karena mungkin tradisi Indonesia adalah mendongeng ya. Jadi enakan didengerin. Kalau gue malah nggak suka ngobrol loh, lebih suka menulis. Beda kan ada tulisan gue kan yang kemarin itu.
Gitu. Yang mana ya? Gue lupa baca kayak. Yang sering gue share loh. Iya iya. Kadang-kadang doang gue baca kalau lagi itu. Kalau ngomong nggak bisa gue. Oh gitu. Malah saya mendingan ngomong daripada nulis, capek buat kayaknya mau baca tuh capek. Balik lagi sih ke Kayak kantor. takut salah gitu. Salah omongan nggak nih? Gitu. Oh karena kalau nulis bisa direvisi lagi, ketik Bisa gitu ya. direvisi. Tapi orang Indonesia justru nggak suka nulis kan dan nggak suka baca. Kebanyakan, nggak bilang semuanya sih, lebih kebanyakan. Kalau gue tiap hari, walaupun cuman artikel ya, gue harus baca gitu. Oh gitu. Beda banget ya berarti ya. Enggak, menurut dia. Ya menurut gua ribet. Bukan ribet, beda. Ngapa jadi ribet? Beda Iya. gitu. Gokil. Berarti gitu. Mungkin Re ada nggak? Mungkin ini terakhir nih. Ada nggak tips-tips biar lolos PNS itu gimana tuh? Dari STAN. Bener sih itu ya. Satu, kalau udah 2 jalur umum ya udah. Tunggu dulu teman-teman. Maaf, sorry gue potong. Kalau dari STAN, emang STAN masih buka nggak? Gue Enggak, biasanya karena tiap tahun kadang tutup sih. Kadang tutup karena gue 2011 itu nge-play STAN ada. Gue pengen nyoba lagi 2012 nggak ada. Nggak ada. Dan itu juga berubah tuh 2011 cuma D1. 2013 berarti ke lu balik lagi D3 kan? Iya. Gue Suka 13. Ya Oh, iya. sesuai tadi gue bilang. Masih banyak kan di kebutuhan. PNS yang hidup gitu. Sesuai Kalau- kebutuhan. Iya. Kan mereka untuk menetapkan scan Ah. kebutuhan pegawai kan udah dihitung ya. Gitu Iya segala benar. macam. Oh gitu ya. Berarti kalau emang lebih bagus tuh yang sekolah langsung punya ikatan dinas berarti ya. Apa aja tuh selain STAN? Yang lu tahu? Banyak sih kayak IPDN segala macam, IPDN. Akmil, Akpol kan, Oh iya. BIN, Benar. itu BIN. Terus Pengen tuh gue jadi BIN. Malah STTD malah banyak. jadi kayak Mr. Bean gue. Oh iya, mau cerita yang tadi tuh Apa yang tuh? lo tanya. Kalau dari umum sebenarnya masuk Kementerian Keuangan asal lo bersiap gitu, preparationnya bagus. Sebenarnya tes-tesnya itu mulu dari tahun ke tahun. Maksudnya beda soal aja gitu kan. Ya siapin aja TPA, kewarganegaraan gitu-gitu aja. Oh gitu. Apa berarti yang paling banyak apa tuh? Berapa persen paling banyak? Karena gue nggak ikut tes, gue nggak pernah ikut tes CPNS, gak gue ini ya. Pokoknya pernah gue baca itu ya banyak soal TPA sih. Kewarganegaraannya juga sebenarnya kalau lo rajin baca kayak BPUPKI gitu-gitu aja, PPKI gitu loh. Oh. Kemerdekaan Indonesia gitu-gitu, kerajaan, terus pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Oh gitu. Kalau kasarnya PK Apa pasal 34? 34. UD 1945. Jangan kan itu pasal 1 juga nggak tahu. Apalagi udah jauh. PNS banget ya gue ya. Iya. Emang harus apal kalau jadi PNS. Setidaknya lebih hafal sih kayaknya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oh. Itu pasal 34. Oh enggak tuh masih banyak yang di samping nggak Ya, tanya dipelihara aja. juga. Harusnya kan seperti itu gitu. Harusnya. Tapi namanya manusia ya ribet ya gitu ya. Oke. Apalagi berarti ini mungkin kan kadang gue bilang tadi mungkin banyak kan orang tuanya berharap anaknya itu jadi PNS. Apa tuh kalau lu dari lu sendiri yang udah jadi PNS tips-tipsnya Tips-tips buat selain jadi PNS. selain belajar yang tadi banyak itu Ya belajar aja sih. intinya belajar aja ya. Iya gak sih? Iya sih. Kalau lo bilang jalur ordal gue gak tahu lah. Dan kayaknya udah CAT juga Orba. kan. Di luar, Pak. Iya. Orang dalam. Orang dalam yang gitu-gitu kan terkenal tuh. Gua nggak Iya, tahu iya. lah. Dan udah CAT juga Tapi kan. emang ada. Enggak, gua nggak tahu. Oke, right. Dan gua nggak pernah tes itu masalahnya. Oh gitu ya. Gimana sih ketika lo ngomongin yang nggak lo Iya, tahu iya. gitu kan? Gua nggak berani. Nggak pernah lu ngalamin lah ya. Paling Gua itu nggak. juga denger dari orang kan. Dia masih Iya, orang dalam gitu. dan bukan korbannya gitu loh. Kan Oh, kalau iya. korbannya kan masih valid mungkin ya. Benar. Ntar lah. Kalau lu ada info temen lu yang dari pakai orang dalam coba kabarin ke gua. Ntar gua tanya ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi nggak Teh pesan-pesan yang mau disampaikan Teh? Ya udah itu aja sih. Kalau mau kaya jangan jadi PNS. Oh itu ya malah ya kalau mau kaya. Tapi kalau mau terjamin jadilah PNS gitu ya. Kalau mau stable ya. sih maksudnya lo tidak terlalu terdampak gitu. COVID benar. apa gitu ya bisa lah jadi PNS. Oh waktu COVID gaji full? Tapi bonus dipotong. Oh potongan bonus doang. Tunjangannya dipotong. Apa bonusnya doang? Bonus dan Bonusnya kayak gaji 13-14 tuh enggak. Oh. Kita juga kena kok. Emang sampai gaji 14 ya? Setahu gue 13 doang. Ada Oh, ada gaji 14. 14. Oh enggak setahu. Oh pensiunan kali sampai 13 doang ya? 13 itu kan untuk anak sekolah ya. 14 itu THR sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Wadah.
Tapi itu kapan lagi dalam setahun gajian 14 kali. Ya kan? Tapi kan Anda tidak tahu nominalnya berapa. Iya. Yang penting dapat 14 kali kan. Minimal bonus bukan bonus. TH 1 kali gaji. Iya. Kalau gaji lu tadi UMR Jakarta gitu 5 juta. Enak nambah 10 juta daripada yang lain. Lumayan kan kasarnya gitu. Gitu ya. Berarti tapi benar tuh mungkin kata Rehana kalau lu pengen terjamin aja lah ya sampai hari tua ya. Coba PNS. Iya, hidup pas-pasan, Pas-pasan. makan ya sandang pangan papan tadi lah yang gue bilang. Pas-pasan kalau lu bener, kalau mau nggak bener ya silakan gitu. Iya, tapi kalau lo penjara ya udah. Oh? Iya. Menteng. Waduh, Rumah di waduh. Menteng. It- Papannya lantai 3 gitu. bisa rumah di Menteng 1 meter 1x1. Ya. Kuburan 1 meter. Iya. Kuburan aja 2x1 ya. Iya, 1x1. Lu jadi sedotan apa gimana? Oke gitu ya. Jadi itu aja ya. Berarti itu tuh benar. Kalau mau kayaknya lebih cepet jadi pengusaha biasanya kata orang-orang tuh. Iya benar sih memang. Benar ya. Oke, terima kasih Re atas Kepersediaan. waktunya. Nah, ini ada simbolik Re. Jadi di sini begitu. Di sini doang ada begitu. Jadi ketika lu selesai memberikan ilmu, tolong tuangkan karena sebagai simbolis sebuah ilmu gitu loh. Jadi ini kayak filsafat gelas kosong itu ya? Iya benar. Kan kalau lu lihat posternya, udah kebanyakan Re, jangan Oh tumpah. kirain Ya jangan, pusing. oh, simbolik ya, bukan? Iya, lu kenapa tuh? Oh, ya gitu Re. Bangsat. Untung diingetin. Jadi gitu. Harusnya diminum nih Re. Tapi karena temen gua kurang ajar ngasihnya air keran enggak. Simbolik aja jadi. Oke. Cukup itu aja kali ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.